Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik. Di sini kita akan melakukan. Di sini saya sebagai relawan akan melakukan BKP selama lebih kurang 50 menit. Dan di sini saya akan dan terlebih dahulu kita berdoa, dan di sini saya akan yang memandu yang beragama Islam, dan untuk yang agama lain bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami akan melaksanakan bimbingan kelompok dengan topik tidak menolak relawan yang tidak membawa sembako. Ya Allah, hamba-Mu ini meminta kepadamu, lancarkanlah ya Allah, ridhoilah kegiatan kami ini, ya Rahman, ya Rahim. Semoga dengan diadakannya kegiatan kami ini dapat membawa perubahan dalam diri kami dan menjadi bermanfaat di kehidupan kami kelak. Ya Allah, ya Tuhan kami, dimanapun orang tua kami berada, lindungilah mereka ya Allah, lancarkanlah pekerjaannya ya Allah, sehatkanlah mereka selalu, jauhkan mereka dari mara bahaya, karena dimanapun mereka sekarang berada, mereka berikhtiar mendapatkan apa yang mereka inginkan di atas ridho-Mu. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, adapun pengertian BKP adalah salah satu bentuk layanan yang memperluas wawasan atau pengetahuan tentang topik yang dibahas bersama. Dan tujuannya kita melakukan kegiatan BKP agar dapat menyikapi segala sesuatu yang terjadi dengan cara yang positif. Dan cara pelaksanaan nanti akan ditanya, dan silakan tunjuk tangan jika siapa yang ingin berpendapat terlebih dahulu, dan semua diperkenankan berpendapat dengan bergantian. Dan topik yang akan kita bahas dengan judul tidak menolak relawan yang tidak membawa sembako. Untuk yang pertama, kira-kira adakah teman-teman yang ingin berpendapat mengapa topik ini penting untuk dibahas? Silakan Tania. Saya berapa pentingnya topik menolak relawan yang tidak membawa sembako untuk dibahas itu agar kita tahu kenapa dia itu tidak membawa sembako, sedangkan dia itu sudah ditentukan, sudah dijadikan sebagai relawan gitu ya. Seharusnya dia tuh memberi sembako ataupun kayak memberi apa sih melengkapi hal-hal yang diperlukan aja. Sehingga karena kan dia tuh udah dijadikan relawan tuh, nah seharusnya tugas dia lah yang untuk melengkapi segala sesuatu hal yang dibutuhkan sama si korban. Baik, terima kasih. Ada lagi teman-teman? Silakan Afifah. Baik, terima kasih. Di sini mengapa kita harus mempelajari topik ini, karena bisa membantu kita memahami bahwa bantuan relawan itu tidak hanya untuk sembako, tapi atau bantuan fisik, tetapi banyak juga seperti memerlukan psikologis, emosional, sosial, terutama dalam situasi pasca bencana atau krisis. Relawan yang tidak membawa sembako senjata dong. Adik-adik sendiri senjata. Enggak nyambung, ulang dikit aja. Yang tadi. Udah ada, cepat. Nah, mengapa kita harus mempelajari topik ini? Karena membantu kita memahami bahwa bantuan relawan ini bukan hanya soal pemberian sembako atau bantuan fisik,
banyak masyarakat yang memerlukan bantuan psikologis, emosional, dan sosial, terutama dalam situasi pasca bencana atau krisis tersebut. Baik, terima kasih. Ada lagi teman-teman? Baik, selanjutnya kita akan aku mau nyimpulin nggak? Enggak ya? Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor penyebab. Kira-kira teman-teman apa sih faktor penyebab dari topik yang kita bahas ini? Adakah teman-teman yang berpendapat? Silakan Arafa. Ya, baik, terima kasih. Jadi menurut saya kenapa sih faktor dia itu nggak membawa sembako gitu, sementara itu udah jadi relawan gitu kan. Kemungkinan ada kendala dalam perjalanan, kemungkinan seperti banjir atau tsunami gitu. Jadi kan agak membutuhkan alat transportasi khusus gitu untuk membawa jenis sembako, beras kan nggak bisa kita bawa cuma untuk satu orang gitu kan, bisa kan. Jadi kan mungkin ada kendala di hal itu gitu. Mungkin ada beberapa kendala lah sehingga tidak bisa membawa seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada lagi teman-teman? Baik, tidak ada. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dampaknya. Adakah teman-teman yang berpendapat? Silakan Arafa. Baik, terima kasih. Jadi mungkin ada pun dampaknya itu misalnya jika tidak ada relawan ini membawa sembako, maka dampaknya itu kepada korban. Nah, korban ini mungkin nanti akan kekurangan bahan pokok makanan gitu kan. Jadi kekurangan beras. Jadi walaupun ada gitu beras mungkin harus sedikit-sedikit gitu. Sementara kan orang yang nggak dikasih makan itu banyak, mungkin seperti itu. Misalnya sembako itu isinya makanan. Baik, terima kasih. Ada lagi teman-teman? Silakan Tania. Menurut saya dampak jika menolak relawan yang tidak membawa sembako itu bakal kekurangan relawan gitu. Kalau lah seandainya banyak relawan yang datang tidak membawa sembako terus ditolak gitu. Nah, jadi siapa lagi yang mau jadi relawan gitu? Pasti otomatis bakal berkurang. Terus, Baik, terima kasih. Ada lagi teman-teman? Baik, tidak ada. Selanjutnya kita akan bahas mengenai solusi. Adakah teman-teman yang berpendapat? Silakan Tania. baik, solusinya itu untuk yang menolak relawan tidak membawa sembako itu cukup kayak kasih pelajaran aja sama orang yang menolak itu, kayak bahwasanya tidak semua relawan itu harus memberikan sembako, tetapi juga bisa memberikan kayak pelayanan konseling gitu untuk korban-korban yang trauma. Baik, terima kasih. Ada lagi teman-teman? Baik, tidak ada. Selanjutnya kita akan berkomitmen tentang topik yang kita bahas hari ini. Adakah teman-teman yang mau berpendapat duluan? Silakan Arafa. Baik, terima kasih. Jadi ada pun komitmen saya dari hasil bimbingan hari ini, yaitu saya akan berupaya untuk jika saya nanti menjadi relawan, saya akan berupaya untuk sebelum datang ke lokasi itu untuk mencari bantuan gitu, mencari donasi misalnya atau dari pemerintah atau dari masyarakat tetangga ataupun dari keluarga kita sendiri gitu, walaupun nggak banyak, sedikitnya kan itu juga membantu mereka di sana nanti. Jadi dari diri saya sendiri sebagai seorang relawan nantinya saya ya akan berjuang gitu untuk menekan sana yang membutuhkan gitu. Baik, terima kasih. Ada lagi teman-teman? Silakan Indah. Baik, terima kasih. Mungkin komitmen saya untuk menerima relawan yang siap mendukung kegiatan ini dengan membawa sembako sebagian bagian dan berkontribusi nyata untuk mereka. Baik, terima kasih. Ada lagi teman-teman? Silakan Tania. Komitmen saya kalau nanti saya menjadi seorang relawan, selain saya memberikan sembako, sebisa mungkin saya menjadi pundak untuk teman-teman yang sedang mengalami rasa trauma. Baik, terima kasih. Ada lagi yang mau berkomitmen? Baik, tidak ada. Selanjutnya bahwa kegiatan kita menjelang berakhir dan selanjutnya kita akan masuk ke tahap BMP 3, yang mana yang pertama itu mengenai berpikir. Apa yang ada dalam pikiran teman-teman sebagai
pendamping konseling traumatik setelah membahas topik yang kita bahas dalam melakukan pendampingan konseling traumatik. Adakah teman-teman yang mau berpendapat? Silakan Elizabeth. Relawan yang tidak membawa sembako perlu berpikir kritis tentang apa yang bisa mereka tawarkan dalam bentuk lain. Bantuan tidak selalu harus berupa barang, tetapi juga berupa tenaga, ide, keterampilan, atau dukungan moral. Dengan berpikir terbuka dan kreatif, relawan bisa menemukan cara lain untuk berkontribusi, misalnya membantu mengelola logistik, komunikasi, atau mengkoordinasikan distribusi bantuan. Baik, terima kasih. Ada lagi teman-teman? Baik, selanjutnya kita masuk kepada bagian merasa. Apa perasaan yang teman-teman rasakan sebagai pendamping konseling traumatik setelah membahas topik yang kita bahas pada hari ini dalam melakukan pendampingan konseling traumatik? Silakan Atia. Relawan harus merasa empati dan memahami kondisi masyarakat yang sedang butuh dibantu. Dengan memahami perasaan mereka, relawan dapat lebih tulus dalam membantu. Baik, terima kasih. Ada lagi teman-teman? Baik, tidak ada. Baik, Tania, silakan. Jadi perasaan saya ketika saya menjadi seorang relawan itu sedih ya, karena melihat teman saya sesama relawan ditolak untuk membantu atau menjadi relawan juga hanya karena tidak membawa sembako. Baik, terima kasih. Ada lagi teman-teman? Baik, tidak ada. Selanjutnya kita masuk kepada bersikap. Bagaimana Anda sebagai pendamping konseling traumatik menyikapi topik yang kita bahas dalam melakukan pendampingan konseling traumatik? Adakah teman-teman yang mau berpendapat? Silakan Arafah. Terima kasih. Jadi ada sikap saya, yaitu walaupun relawan tersebut tidak membawa sembako seperti itu atau membawa yang dibawa lah gitu yang dibutuhkan misalnya, tetapi kan kita juga punya tenaga yang bisa kita gunakan untuk membantu mereka. Apalagi kalau misalnya kita seorang konselor, relawan itu merupakan seorang konselor, ya dia bisa memanfaatkan diri dia sebagai konselor itu untuk menangani trauma orang-orang yang ada di sana. Baik teman-teman, ada lagi? Tidak ada. Selanjutnya masuk ke tahap bertindak. Apa saja tindakan teman-teman selanjutnya sebagai pendamping konseling traumatik? Adakah yang mau berpendapat duluan? Silakan Elizabeth. Meski tidak membawa sembako, relawan harus bertindak secara proaktif. Mereka bisa menawarkan diri untuk tugas-tugas lain atau mengambil inisiatif dalam membantu kegiatan di lapangan. Ini menunjukkan kesediaan untuk bekerja sama dan membantu dengan cara yang mungkin tidak langsung terlihat, tapi tetap memberikan dampak positif bagi kelancaran kegiatan. Baik, terima kasih. Ada lagi teman-teman? Silakan Tania. Sebagai relawan, tindakan yang akan saya lakukan adalah lebih mementingkan baik. Jadi sebagai relawan, tindakan yang saya lakukan, saya akan lebih mementingkan kondisi psikologis si korban agar mereka tidak merasakan trauma terlalu lama. Baik, terima kasih. Ada lagi teman-teman? Karena tidak ada, masuk kepada BM3 bagian bertanggung jawab. Tanggung jawab apa saja yang harus tumbuh pada diri teman-teman sebagai pendamping konseling traumatik? Baik, silakan Tania. Sebagai pendamping konseling traumatik, saya akan bertanggung jawab untuk membantu mereka menyelesaikan sebagai pendamping konseling traumatik, saya akan bertanggung jawab untuk membantu mereka sebisa mungkin menghilangkan rasa-rasa trauma mereka, serta sebisa mungkin membantu mereka untuk mengembalikan tempat yang seharusnya layak bagi mereka menjadi lebih layak lagi. Baik, terima kasih. Ada lagi teman-teman? Silakan Afifah. Baik, terima kasih. Mungkin sebagai pendamping konseling traumatik, saya bertanggung jawab untuk menjalankan tugas itu berkomitmen dan
meskipun tanpa sembako, mereka pasti memerlukan peran-peran sebagai untuk mendengarkan keluh kesah serta peran untuk menampung emosional mereka tersebut. Baik, terima kasih. Ada lagi teman-teman? Baik, karena tidak ada, berakhir sudah kegiatan BKP kita. Dan sebelum berakhir kita akan berdoa dan berakhir sudah kegiatan BKP kita pada hari ini. Sebelum itu mulai apa aku cangkok gue? dan sebelum itu Ribet kali. doa di mana saya Gimana coba? baiklah berakhir sudah kegiatan BKP pada pertemuan. Baiklah, telah berakhir sudah BKP kita pada pertemuan kali ini. Untuk mengakhirinya, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Di sini saya akan memimpin doa secara Muslim untuk yang beragama lain, Islam. Untuk mengakhiri pertemuan BKP pada hari ini. Ya udah bisa. Udah. Tuh gue weh. Nanti tengok ya, nanti dia makin bolak deh. Baiklah, telah berakhir sudah kegiatan BKP kita pada hari ini. Sebelum menutup kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Untuk yang beragama Islam, saya pimpin dan agama lain bisa menyesuaikan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami telah selesai melakukan BKP dengan topik menolak relawan yang tidak membawa sembako. Terima kasih atas kelancaran yang Engkau berikan kepada kami sehingga kami dapat melakukan kegiatan ini dengan baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan selesainya kegiatan kami ini, kami telah mengetahui faktor-faktor, dampak, dan solusi ataupun cara menyelesaikan masalah dari topik yang kami bahas pada hari ini. Bantulah kami untuk menjadikan ilmu ini membantu setiap orang yang mengalami kesusahan, terutama masalah yang kami bahas. Dan jadikanlah kami manusia yang lebih bertanggung jawab. Bimbinglah kami ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami pelajari hari ini menjadi sebuah amal untuk kami dan bermanfaat bagi orang banyak. Amin amin ya rabbal alamin. Tutup. Berapa menit?